selamat datang di video kami hari ini mengenai overtraining, ancaman serius bagi atlet dan pecinta olahraga yang bisa mengganggu performa dan kesehatan tubuh. Mari kita jelajahi bersama langkah-langkah pencegahan yang efektif untuk menjaga keseimbangan antara latihan dan pemulihan. Simak informasi selengkapnya di video ini. Nah, sebelum membahas mengenai apa itu overtraining, ada yang tahu nggak sih overtraining itu apa? Overtraining merupakan kondisi di mana seseorang melakukan latihan dengan intensitas yang berlebihan tanpa memperoleh istirahat yang cukup. Hal ini menyebabkan penurunan kondisi fisik atlet di tengah pelaksanaan program latihan, ditandai dengan kemampuan tubuh yang menurun dalam menjalankan latihan. Akibatnya, atlet menjadi sangat lelah dan rentan mengalami cedera dengan lebih cepat. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu apa sih penyebab dari overtraining itu? Nah, penyebab yang sering terjadi dikarenakan terkena overtraining yaitu yang pertama, kesalahan latihan. Masyarakat awam melakukan latihan hanya dengan informasi yang diserap seadanya dari berbagai media. Sangat disayangkan karena dengan media di mana-mana tentu mempermudah mendapatkan informasi, tetapi tidak digunakan secara maksimal. Kesalahan latihan bisa terjadi bila tidak ada pendamping yang ahli di bidang olahraga seperti instruktur. Nah, penyebab yang kedua yaitu gaya hidup. Gaya hidup yang tidak sehat seperti halnya mengkonsumsi makanan junk food dan selalu begadang itu merupakan faktor yang akan mempercepat dan berpotensi terkena overtraining pada tubuh. Nah, selanjutnya penyebab yang ketiga yaitu lingkungan sosial. Karena pengaruh psikologi ada kalanya di mana kondisi individu yang memiliki tubuh belum siap melakukan latihan berat, tetapi melakukan latihan yang berat. Hal itu disebabkan karena faktor sosial seperti halnya lingkungan kelompok individual tersebut yang selalu melakukan latihan berat, sehingga muncul motivasi berlebih untuk menyamai kelompoknya. Untuk penyebab yang ketiga yaitu kondisi kesehatan. Harus dipastikan bahwa sebelum melakukan olahraga atau latihan mengetahui apakah kondisi badan sedang prima atau tidak. Karena bila kondisi kesehatan sedang tidak prima, maka metabolisme tubuh dan kardiovaskular tubuh dalam memompa oksigen yang diolah menjadi daya bagi penggerak tubuh menjadi tidak maksimal. Bila hal itu terjadi, maka akan berpotensi dan mempercepatnya terkena overtraining. Nah, selanjutnya yaitu apa saja sih gejala yang timbul dari overtraining? Gejala overtraining yang pertama yaitu menyerang fisik. Gejala pada overtraining berupa kelelahan berkepanjangan walaupun sudah dilakukan istirahat dengan semaksimal mungkin dan mempengaruhi terhadap berat badan sehingga terjadinya penurunan berat badan. Yang kedua yaitu gangguan terhadap psikologi. Tentu overtraining juga tidak hanya menyerang jasmani saja, tetapi menyerang psikologi yang mengakibatkan mudah stres, depresi, emosi yang tidak teratur, hilang beberapa ingatan, tidak fokus, mulai tidak peduli dengan sekitar dan cenderung gelisah. Nah, yang ketiga itu gangguan pada tidur. Karena adanya pengaruh psikologis yang membuat emosi tidak teratur, hal tersebut berdampak pada tubuh yang mengakibatkan susah tidur karena gelisah atau insomnia. Selanjutnya yang keempat yaitu kinerja tubuh menurun. Kinerja tubuh dalam mengelola metabolisme pada tubuh tidak seintensif ketika normal, sehingga membuat tubuh menjadi lemas dalam melakukan pergerakan konstan dengan dorongan kinerja otot seperti halnya berjalan. Yang kelima yaitu sistem pernafasan. Sistem pernafasan yang telah berubah sehingga adanya gangguan ketika bernafas, seperti halnya sesak napas, nafas cenderung pendek dan tergesa-gesa seperti ada kegelisahan atau kelelahan. Selanjutnya yaitu cara penyembuhan dari overtraining. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai penyembuhan overtraining. Yang pertama, hentikan latihan.
Latihan ataupun olahraga harus dihentikan untuk beberapa waktu ke depannya secara total agar tidak terjadinya overtraining berkelanjutan, sehingga tidak membahayakan. Olahraga ringan masih bisa dilakukan selama tidak munculnya repetisi atau pengulangan seperti halnya latihan. Untuk yang kedua yaitu asupan ergogenik. Dalam melakukan penyembuhan dan penanggulangan overtraining, konsumsi makanan sangat mempengaruhi penyembuhan. Pemulihan dengan mengkonsumsi makanan yang di dalamnya terdapat kandungan zat-zat yang bersifat ergogenik seperti ada pada glukosa, garam, obat yang bersifat anabolik, ekstrak hati, dan suprarenal. Untuk yang ketiga yaitu memberikan asupan air dan elektrolit. Sebagian besar bagian dari tubuh yaitu terisi dari cairan, sehingga tubuh memerlukan pasokan cairan yang lebih banyak ketimbang pasokan lainnya karena cairan dapat menopang tubuh. Kekurangan cairan ketika sedang olahraga atau dalam kondisi psikologis yang tidak membaik, sehingga mempengaruhi jasmani dan berpotensi terkenanya dehidrasi. Yang keempat yaitu memberikan vitamin B, C, dan E. Penggunaan vitamin B pada tubuh berfungsi sebagai mediator sel pada tubuh, sebagai pemberian energi dan perbaikan sel otot pada tubuh, dan penumbuh mood pada tubuh. Vitamin C merupakan vitamin yang memproduksi ATP, sehingga dapat mempercepat penyembuhan luka pada bagian tubuh yang terkena dampak dari overtraining. Vitamin E memiliki antioksidan dan penghalang radikal bebas yang akan masuk pada tubuh dan membantu tubuh untuk menghilangkan efek kelelahan. Yang kelima yaitu istirahat. Tubuh yang terkena stillness dipastikan harus dipaksakan melakukan istirahat agar tidak terjadi masalah. Karena pada umumnya orang yang terkena stillness tidak berbeda dengan orang yang terkena penyakit pada dasarnya, tetapi dampak merusak terhadap tubuhnya sangat lebih besar. Untuk yang keenam, berikan psikoterapi. Pada dasarnya, orang yang melakukan olahraga berlebih sehingga terkena overtraining dan mencapai tahap stillness memerlukan psikoterapi. Hal itu dilakukan karena kemungkinan ada faktor di luar yang mendorongnya sehingga melakukan olahraga tanpa mempertimbangkan batas kemampuan diri dalam menyalurkan energi sistem kinetik pada tubuh, sehingga berakibat tubuh tidak bisa menopang motivasi berlebih yang malah melebihi batas kemampuan tubuh. Pembahasan selanjutnya yaitu yang terakhir mengenai pencegahan overtraining. Yang pertama yaitu pengenalan batas kemampuan tubuh. Kenali dan hargai batas kemampuan maksimal tubuh. Jika merasa kelelahan atau cedera ringan, sebaiknya beristirahat dan jangan memaksakan diri untuk terus berlatih. Yang kedua yaitu pengaturan intensitas latihan. Pastikan intensitas latihan sesuai dengan tingkat kebugaran dan kondisi tubuh. Jangan terlalu sering atau terlalu keras dalam berlatih. Yang ketiga yaitu pengaturan volume latihan. Jangan meningkatkan volume latihan secara drastis dalam waktu singkat. Pertahankan peningkatan yang stabil dan bertahap. Yang keempat yaitu istirahat yang cukup. Istirahat adalah kunci untuk pemulihan otot dan sistem tubuh lainnya. Berikan waktu istirahat yang cukup antara sesi latihan serta tidur malam yang berkualitas. Yang kelima yaitu hidrasi yang cukup. Minum air yang cukup untuk menjaga hidrasi tubuh, terutama selama dan setelah latihan. Yang keenam yaitu monitoring denyut nadi. Dalam olahraga kardiovaskular, sebaiknya mencapai denyut nadi maksimal 65% sampai 80% dari 220 dikurangi usia, dengan durasi 24 sampai 40 menit, 3 sampai 5 kali seminggu. Terima kasih telah menonton video kami mengenai pencegahan overtraining. Ingatlah untuk selalu mendengarkan tubuh Anda, memberikan istirahat yang cukup, dan menjaga keseimbangan antara latihan dan pemulihan. Dengan pendekatan yang tepat, Anda dapat menghindari resiko overtraining dan tetap menjaga performa serta kesehatan optimal dalam berolahraga. Sampai jumpa di video selanjutnya.